Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait updatean informasi naik pesawat mulai tanggal 16 November 2021 sampai 29 November 2021. Dengan nonton video ini kalian akan tahu rute kemana aja yang bisa pakai antigen dan yang tetap pakai PCR. Dan juga terkait persyaratan anak di bawah 12 tahun apakah bisa pakai antigen atau PCR. Langsung aja kalian tonton videonya sampai selesai. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Dikutip dari suara.com tanggal 15 November 2021, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM diperpanjang lagi selama 2 pekan ke depan hingga 29 November 2021. Jadi terkait aturan penerbangan mulai tanggal 16 November sampai 29 November 2021 dari dan ke daerah serta antar kota atau masuk, keluar, transit Pulau Jawa dan Pulau Bali, untuk syaratnya harus melampirkan kartu vaksin minimal dosis pertama, hasil negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam. Atau jika kalian sudah melakukan vaksin dosis lengkap sampai dengan 2 dosis, bisa menggunakan hasil negatif antigen maksimal 1 kali 24 jam. Jadi masuk, keluar atau transit ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali itu jika kalian masih vaksin dosis pertama, maka tetap menggunakan hasil negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian jika kalian sudah mendapatkan vaksin sampai dengan 2 dosis vaksin lengkap, maka kalian bisa menggunakan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian untuk daftar bandara di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang pertama ini ada di Igusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali, kemudian di Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, kemudian di Husein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat, di Kertajati Majalengka, Jawa Barat, Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah, kemudian Adi Sucipto Bantul, Yogyakarta, kemudian Bandara YIA Kulon Progo, Yogyakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Jadi jika kalian itu menuju ke salah satu bandara ini ataupun keluar dari bandara ini ataupun transit yang ada bandara ini, kalian tetap pakai hasil negatif PCR jika kalian masih dosis pertama vaksinnya guys. Tetapi jika kalian vaksinnya lengkap sampai dengan 2 dosis, kalian bisa pakai antigen aja menuju ke bandara ini guys, ataupun dari bandara ini ataupun transit bandara ini, seperti itu. Kemudian kita lanjut informasinya dari dan ke daerah serta antar kota di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali selain Pontianak. Untuk syaratnya kartu vaksin minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam. Jika kalian belum melengkapi vaksin sampai dengan 2 dosis, kalian tetap bisa pakai antigen aja guys untuk keberangkatan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Contohnya seperti Balikpapan ke Makassar, Balikpapan ke Banjarmasin, Balikpapan ke Tarakan, ataupun seperti Makassar ke Jayapura, Makassar ke Manado, Banjarmasin ke Tarakan. Pokoknya kalian tidak menuju ke Pulau Jawa dan Pulau Bali, ataupun tidak dari Pulau Jawa dan Pulau Bali, ataupun tidak transit ke Pulau Jawa dan Pulau Bali guys. Kalian bisa pakai antigen aja walaupun masih vaksin dosis pertama. Kemudian kita lanjut informasinya guys. Di sini masuk atau menuju kota Pontianak. Jadi kota Pontianak ini mengeluarkan surat edaran sendiri. Di sini untuk syaratnya kartu vaksin minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam. Antigen tidak berlaku. Walaupun kalian sudah vaksin lengkap sampai dengan 2 dosis, tetap wajib pakai hasil negatif PCR jika kalian menuju ke Pontianak. Kemudian jika kalian keluar atau dari kota Pontianak, misalkan kalian menuju ke Jakarta ataupun ke Balikpapan, pokoknya dari kota Pontianak guys, minimal vaksin dosis pertama. Tetapi jika kalian sudah melengkapi vaksin sampai dengan 2 dosis, kalian bisa pakai hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam. Jika kalian masih vaksin dosis pertama, kalian tetap pakai PCR 3 kali 24 jam. Jadi kalau masuk ke Pontianak tetap pakai PCR walaupun sudah vaksin dosis kedua. Kalau keluar dari kota Pontianak, kalian bisa pakai antigen jika kalian sudah vaksin dosis kedua guys.
Kemudian kita lanjut informasinya. Di sini terkait syarat anak di bawah 12 tahun termasuk bayi dan anak usia di bawah 5 tahun. Jadi ini sesuai surat edaran nomor 96 tahun 2021, dan juga aku sudah bertanya ke call center Angkasa Pura di 172. Di sini dari atau ke Pulau Jawa, Bali, dan Pontianak. Untuk persyaratannya pakai kartu keluarga dan hasil negatif PCR 3 kali 24 jam. Kemudian dari atau ke di luar Pulau Jawa dan Bali, itu kalian bisa pakai kartu keluarga dan hasil negatif antigen 1 kali 24 jam. Jadi contohnya kalau kalian ke Jakarta, ke Surabaya, ke Denpasar, ke Pontianak, bawa anak di bawah 12 tahun, itu anaknya tetap pakai hasil negatif PCR 3 kali 24 jam. Jika kalian contohnya dari Tarakan ke Balikpapan, Banjarmasin ke Balikpapan, pokoknya di luar daripada Pulau Jawa dan Pulau Bali, itu anak di bawah 12 tahun bisa pakai hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam. Jadi contohnya seperti ini guys, untuk PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Misalkan kalian itu melakukan swab PCR tanggal 16 November jam 9 pagi, berarti hasil swab PCR kalian itu berlaku sampai dengan tanggal 19 November jam 9 pagi. Jadi 3 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Untuk hasil PCR sendiri itu biasanya keluar paling lama 1 kali 24 jam guys, sejak pengambilan sampel. Untuk di Balikpapan sendiri, hasil PCR itu bisa keluar someday atau hari yang sama dengan kalian melakukan pengambilan sampel. Contohnya misalkan kalian mengambil sampel jam 9 pagi, di Balikpapan itu sore hari hasilnya sudah bisa keluar guys untuk PCR-nya. Jadi untuk PCR yang berlakunya 3 kali 24 jam yang seperti aku contohkan ini guys, expire-nya tanggal 19 November jam 9 pagi, berarti kalian harus melakukan keberangkatan di tanggal 17 November atau 18 November. Itu berlaku guys. Kemudian untuk contoh antigen sendiri, ini berlakunya 1 kali 24 jam. Misalkan kalian itu rapid test antigen tanggal 16 November jam 9 pagi, berarti hasil antigen itu berlaku sampai dengan 17 November jam 9 pagi. Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sejak pengambilan sampel. Ini biasanya untuk antigen kalian melakukan di hari H keberangkatan ataupun H-1 keberangkatan tapi belum masuk 24 jam guys. Jadi contoh untuk yang antigen ini kalian harus melakukan keberangkatan di tanggal 16 November juga, mungkin di siang hari ataupun di sore hari. Dan di bandara-bandara sendiri biasanya sudah ada vaskes yang bisa melayani rapid test antigen. Contoh lagi untuk antigen, misalkan kalian itu keberangkatannya tanggal 18 November jam 7 pagi, berarti kalian bisa melakukan rapid test antigennya di tanggal 17 November di sore hari ataupun di siang hari. Pokoknya expire-nya harus dalam kurun waktu 1 kali 24 jam aja sejak pengambilan sampel. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing terkait updatean terbaru naik pesawat mulai tanggal 16 November sampai 29 November 2021. Semoga informasi ini bisa membantu kalian yang ingin melakukan keberangkatan menggunakan transportasi udara selama PPKM ini guys. Dan untuk keluarga, teman atau kerabat kalian yang butuh informasi naik pesawat sampai 29 November 2021, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain agar semakin banyak yang tahu updatean terkait informasi naik pesawat selama PPKM ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa follow akun Instagram aku dan juga TikTok aku guys, karena di sana aku sering share informasi terkait seputar penerbangan dan juga pariwisata. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini aku sering update informasi terkait perkembangan PPKM, kemudian penerbangan, travel, dan juga pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.